Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Salah seorang kiai pernah menyampaikan sebuah hadis yang merupakan dasar atau basis nas untuk menunjukkan bahwa makan-makan di tempat orang yang sedang mengalami kemalangan atau dalam pengertian makan-makan di tempat yang kena musibah itu diperbolehkan atau setidaknya itu memiliki dasar sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai tersebut menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi at-talbinatu mujimmatun li fuad di fuadil marid. At-talbinatu mujimmatun li fuadil marid. Memasak makanan dalam makanan berupa talbinah dapat menghilangkan atau menggembirakan, menyenangkan, menghibur hati orang-orang yang sedang mengalami kesakitan atau mengalami kesusahan. Hadis ini ditenggarai oleh kiai tersebut merupakan dalil bagi aktivitas yang disebut dengan kenduri arwah. Kita akan mencoba mentakhris hadis ini, dan kiai itu menyatakan bahwa hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada hadis yang ke 5417. Nomor hadis ke 5417. Metode takhris yang kita gunakan di sini adalah metode takhris dengan berdasarkan penggunaan salah satu lafal matan hadis atau salah satu lafal atau lafaz yang digunakan dari matan hadis. Yang kita gunakan adalah kata yang pertama, at-talbinah. Kata talbina berasal dari kata labana. Metode takhris dengan penelusuran salah satu dari lafal matan hadis, kita bisa merujuk kepada kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Jadi metode ini menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi yang ditulis oleh A.J. Wensing. Kitab Mu'jam Al-Mufahras ini disusun atau dicetak dalam 7 jilid, dan labana yang merupakan asal kata talbinah dari teks hadis ini tadi adalah berada pada juz-juz yang terakhir pada Mu'jam Mufahras karena menggunakan huruf hijaiyah lam. Kita coba membuka atau mencari lafal tersebut pada juz yang ke-6. Juz yang ke-6 ini diawali dengan kata karoma. Kita cari yang mencantumkan kata labana, kaf lam ya. Ini kaf lam dan mim kalama. Ini la ba dan ya. Berarti sebelumnya ada ini dia lam, ba dan nun atau labana. Kita cari kata labinah seperti yang ada di dalam hadis tadi. Lubainah, kemudian talbin, talbinah. Ini dia talbinah. Talbinun, talbinah. Baik. Disebutkan di sini bab talbinah lil marid. Informasi yang kita dapat dari kitab Mu'jam Mufahras pada juz yang ke-6 halaman 89 di atas, karena di atasnya ada
88, 89. Pada halaman 89 ini adalah Sahih Al-Bukhari, kha menunjukkan Sahih Al-Bukhari, At'imah, Kitabul At'imah 24 berarti bab yang ke-24. Kemudian ada Asyribah berarti masih dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Asyribah pada bab yang ke-8. Dan tidak hanya dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga tercantum di dalam Sunan Ibn Majah pada Kitabut Tib bab yang ke-5. Kita coba mencari ke sumber aslinya langsung, yaitu sumber al-masadir al-asliyahnya berupa kutubu sittah atau tis'ah, yaitu Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, Kitabul At'imah pada bab yang ke-24. Kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Untuk mencari Kitabul At'imah kita lihat daftar pustaka, dan biasanya daftar pustaka kitab-kitab Arab berada di akhir. Kita lihat pada bagian akhir. Kitabul At'imah berarti bukan termasuk kitab atau bagian jenis penamaan fikih. Maka kita cari pada bagian-bagian akhir ya, dari daftar pustaka, daftar isi kitab tersebut. Karena kalau kita cari dari awal daftar isinya itu selalu mencantumkan bagian-bagian daripada penamaan-penamaan bab atau kitab fikih. Kita cari dari bawah. Kitabur Riqaq. Yang kita cari adalah Kitabul At'imah bab yang ke-24. Ini Kitabul Adab. Kitabul Manaqib. Kelewatan kelihatannya. Ini kitab Al-Aqiqah, Kitabul Adahi, Kitabul At'imah. Ini dia Kitabul At'imah, yaitu kitab yang ke-70. Yang kita cari adalah bab yang ke-24. Bab yang ke-24. Pada bagian bawah ini bab At-Talbinah. Di sini menunjukkan halaman yang menunjukkan bab yang ke-24 ini ada pada halaman 1379. Kita cari pada halaman 1379. Kita geser secara cepat. 1379. 1379. Ini dia bab yang ke-24. Tulisannya agak samar karena di bawahnya adalah bab yang ke-25. Bab yang ke-24. Hadisnya berbunyi pada nomor hadis yang ke-5417, sama seperti yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa hadis itu terdapat pada nomor hadis yang ke-5417. Hadisnya berbunyi, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana. Saya menambahkan kata qala karena cara membaca redaksi atau membaca sanad hadis sebelum kata haddatsana itu kita bisa baca qala. Saya ulangi, haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibni Shihabin an Urwata an Aisyata radhiyallahu atau zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza mata al-maitu min ahliha fajtama'a lidzalika an-nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha. Kemudian umirat bi burmatin min talbinatin fatubikhat.
Bisa juga kita baca amarat biburmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni'a saridun fasubbatit talbinatu 'alaiha thumma qala qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujimmatun li fuadil marid tadhhabu bi ba'dil huzni Jadi kesimpulannya hadis ini benar ada di dalam Sahih Al-Bukhari pada Kitabul At'imah, kitab yang ke-70 pada bab yang ke-24 yaitu bab At-Talbinah pada nomor hadis yang ke-5417 pada halaman 1379. Selanjutnya kita akan melihat apa isi atau hadis ini berbicara tentang apa. Kita coba menggunakan aplikasi cari hadis untuk mengetahui isi kandungan hadis ini dengan melihat terjemahannya secara harfiah. Mari kita lihat. Setelah menggunakan kata talbinah dan menunjukkan kepada kitab Sahih Al-Bukhari, kita coba kata talbinah. At-talbinah. Ya, ini dia at-talbinah, cari. Kita lihat terjemahnya. Dari Aisyah istri Nabi SAW bahwasanya bila salah seorang dari keluarganya meninggal dan kaum wanita pun berkumpul lalu bubar kecuali pihak keluarganya, maka ia menyuruh untuk menyediakan periuk berisikan bubur yang dimasak dari gandum tersebut, dari gandum lembut. Kemudian ia membuat campuran daging dan roti dan menuangkan gandum lembut itu. Setelah itu Aisyah berkata, makanlah darinya karena aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, At-talbinatu mujimmatun li fuadil marid. Bubur gandum lembut bisa menghimpun hati yang sakit, yang menghilangkan kesedihan. Ini dijadikan oleh kiai tersebut sebagai dalil bahwa makan-makan di tempat ahlil mayit atau ahlil bait bagi yang mengalami kemalangan seperti kematian itu merupakan termasuk kepada sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab.